Kita nonton kayak ini kayak bukan timnas. Mau beli Alvarez gitu. Oh, wah, ini nih konspirasi nih. Iya. Gimana? Pemain yang dulu pernah dipegang sama dia di timnas, Iya. Rizky Ridho, ya kan. Balik lagi di BBB Berita Bola BUST. Oke, Dikecin. kita banyak berita nih hari ini nih. Oke. Ini berita pertama dari bola.net. Pesan tegas John Hertman. Timnas Indonesia harus lebih kejam di depan gawang. John Hertman beri pesan tegas usai Timnas Indonesia raih 2 kemenangan beruntun di FIFA Matchday Juni 2026. John Hertman belum merasa puas. Pelatih Timnas Indonesia itu memberi pesan tegas ke anak asuhnya usai mengalahkan Mozambik 1-0. Meski meraih 2 kemenangan beruntun, Hertman menyoroti penyelesaian akhir yang masih kurang klinis. Hertman menuntut efisiensi lebih tinggi, terutama saat menghadapi lawan-lawannya yang lebih kuat. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut tren positif ini dan berharap ranking FIFA Indonesia bisa terus merangkak naik. Timnas juga tercatat sudah clean sheet dalam 6 dari 8 laga terakhir. Pertahanan yang solid yang patut diacungi jempol. Wah, gila, ini emang 2 match Timnas Indonesia dari ketemu Oman sama Mozambik ini menyaksikan, menurut gue ya, menyaksikan permainan yang Bagus modern banget dengan materi pemain yang sama, tapi kita nonton kayak ini kayak bukan timnas nih. Ini namanya King Indo nih. Real King Indo Real sih King ini Indo sih. ya. Itu Dan dia. dua-duanya, Oman dan Mozambik itu tadinya itu peringkatnya itu di atas Indonesia. Dan Itu lumayan jauh dia. jaraknya. Di kedua pertandingan itu Indonesia bisa mendominasi. Bisa-bisanya ya. Tapi memang ya secara finishing mungkin masih banyak kesempatan-kesempatan yang dibuang. Menurut lu gimana? Masih ngandelin oleh lagi kan. Ya. Terus juga oleh nggak cuma 1 gol, harusnya bisa 3 gol, 4 gol gitu. Tapi ya di sisi lain pemain-pemain lain juga gue lihat ada perkembangan tuh kayak Donitri, Itu terus dia. juga Keren tuh. Ragnar juga, Ivar juga. Ivar bagus Jenner gitu. tengahnya, bagus. Benar. Tapi ya kalau misalnya kita berkaca dari pemain timnas, memang dari segi materi ya memang masih ya begitulah. Seenggaknya meningkat menurut Seenggaknya gua meningkat dibanding di bawah sebelum-sebelum. asuhan pelatih yang sebelumnya. Yes. Oke, lanjut berita kedua. Nih dia nih. Wah. Paling panas nih. Real Madrid tawar 150 juta euro Julian Alvarez. Lalu respon Atletico tertawa. Kami bukan supermarket. Oh, berarti dia pasar tradisional. Bisa jadi. Secara terbuka, pihak Atletico menyindir Real Madrid dengan ucapan kalian bikin kami ketawa lebih dari Barcelona. Berarti lebih badut dari Barca dong. Lebih lucu. Lebih lucu. Mereka juga menegaskan bahwa Metropolitano bukanlah supermarket pemain yang bisa dibeli seenaknya. Real Madrid memang butuh striker baru, tapi lawan mereka kali ini bukan tim sembarangan. Atletico jelas nggak akan melepas bintangnya dengan mudah. Ya itu kan karena sesuai kampanyenya Florentino Perez. Benar, itu. yang kemarin ya. Yang dia menang janji beli pemain baru dengan harga segitu, ternyata 150 juta. Benar, budgetnya 150 juta. Ya, buat seorang Julian Alvarez. Kan sebelumnya kan ada yang bilang Joan Neves, Vitinha, terus Olise terakhir Olise itu yang paling kuat. Dan ternyata statement dari Real Madrid sendiri, dia nawar 150 juta euro buat Alvarez. Istilahnya mau nikung Barca lah. Nah, kalau menurut gua, Madrid tuh nggak bener-bener mau beli Alvarez, Cin. Oh, wah, ini nih konspirasi nih. Iya. Gimana? Dia sengaja ngebid 150 juta Biar biar Barca bisa gelontorkan uang lebih mahal buat Alvarez. pertanyaannya, dari mana duitnya? 120 aja udah empot-empotan. Lah, itu kan Barca beli Gordon 80 juta kuat. Habis, Pak. Habis. Dia kan bisa ngutang lagi. Lanjutin, ketiga Cin. Nah, berita ketiga ini kita balik lagi ke zona Piala Dunia. Nah, ini yang Craig mulai Gordon nih. dari ambang kematian jadi pemain tertua di Piala Dunia 2026 menurut BBC Sport. Craig Gordon usia 43 tahun ukir sejarah sebagai pemain tertua di Piala Dunia 2026. Perjalanan dari cedera hampir fatal hingga bangkit jadi legenda Skotlandia. Nah, Skotlandia masuk nih Piala Masuk. Dunia. Ini cerita inspiratif banget. Craig Gordon, kiper Skotlandia, berusia 43 tahun akan menjadi pemain tertua yang tampil di Piala Dunia 2026. Tapi yang lebih luar biasa adalah perjalanannya. Gordon nyaris kehilangan nyawa karena cedera parah beberapa tahun lalu. Dari resiko kematian hingga menjadi pemain tertua di panggung terbesar sepak bola dunia, kisah Gordon adalah bukti bahwa tekad kuat bisa mengalahkan segalanya. The Walking Miracle, begitu BBC menjulukinya. Anjir, dua tim mereka sebutannya. Skotlandia mungkin bukan favorit di Piala Dunia, tapi dengan Gordon di bawah Mistar, mereka punya kiper berpengalaman yang sudah melewati badai kehidupan. 43 tahun.
tahun, cuy. 43, berarti lebih tua dari Cristiano. Iya, kayak siapa? Kiper yang Meksiko tuh. Ochoa, benar. Jadi dia udah 40 tahun dan sempat cedera yang Fatal. Akhirnya dia recovery dan masuk ke skuad timnas Skotlandia. Ya mungkin ini jadi farewell yang bagus kali ya. Farewell yang Ya benar, istilahnya penutup karir lah. Penutup Karir yang bagus. Walaupun Skotlandia mungkin nggak akan jauh-jauh banget di Piala Dunia, tapi seenggaknya euforianya kena. Kan banyak tuh pemain-pemain yang cedera yang akhirnya malah nggak ikut kan. sedih Gitu. Sedih, bener-bener. Lanjut ke berita keempat nih. Insiden langka. Kamera spider jatuh ke lapangan saat Hungaria versus Kazakhstan. Bisa-bisanya ini nih. Kamera spider cam jatuh ke tengah lapangan saat laga Hungaria versus Kazakhstan. Beruntung nggak ada pemain yang terluka dalam insiden yang mencengangkan itu. Kejadian langka terjadi di laga Hungaria versus Kazakhstan. Sebuah kamera spider cam yang biasanya melayang di atas lapangan tiba-tiba jatuh. Kok bisa ya? Di Negre Stadium di Briken. Beruntung insiden ini tidak melukai pemain manapun. Beberapa pemain sempat menghindari saat kabel kamera putus. Momen ini langsung menjadi viral dan jadi bahan perbincangan di sosial media. Pertandingan sendiri tetap dilanjutkan setelah jeda singkat, tapi insiden ini memunculkan kembali perdebatan soal keamanan penggunaan spider cam di pertandingan sepak bola. Kayak itu disabotase aja. Disabotase ini bisa kontroversi. Tapi memang ya, kayaknya spider cam itu cuman ngambil angle pas kick off nggak sih? Iya. Yang di tengah terus naik ke atas gitu doang Itu. kan? Kayaknya sisanya nggak kepake deh. Apa gimana ya? Harusnya pakai drone aja kali. Ya aneh sih, ini kejadian-kejadian baru sih. Karena sebelumnya belum pernah tuh ada. Belum pernah ada kamera jatuh ke lapangan juga belum kamera deh. Apaan gitu? Oke, ini yang kelima, kita balik lagi ke lokal. Berita kelima dari bola.net. Sinteyong jadi pelatih Persija. Pantau timnas Indonesia langsung dari SUGBK. Gelo. Sinteyong yang resmi jadi pelatih Persija Jakarta sehari sebelumnya pantau langsung laga timnas Indonesia melawan Mozambik. Dunia sepak bola Indonesia dibikin kaget. Sinteyong, mantan pelatih timnas Indonesia dan Taeguk Warriors, resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Dan tahu nggak? Sehari sebelum diumumkan, beliau nonton langsung di SUGBK untuk memantau laga timnas Indonesia lawan Mozambik. Keputusan ini menandai era baru bagi Persija yang berambisi merebut gelar Liga 1. Kehadiran Sinteyong di SUGBK juga menunjukkan bahwa meski sudah tak menangani timnas, perhatiannya terhadap sepak bola Indonesia masih besar. Banyak yang penasaran, akankah Sinteyong bisa membawa Persija juara seperti yang ia lakukan bersama timnas Korea Selatan di 2022? Nah, Anda sebagai The Jack punya komentar? Ya menurut gua sih bisa. Kan kesalip tuh. Iya, bisa. Menurut gua bisa. Apalagi dengan kinerja STY selama di timnas Indonesia yang ya menurut gua sih bagus ya buat kalah timnas Indonesia tuh. Jadi buat di Persija, apalagi kan Persija klub itu punya pemain asing. Dan mungkin ada beberapa pemain yang dulu pernah dipegang sama dia di timnas, kayak Skirido, ya kan. Nah, tapi yang lucu ini nih, yang dibilang kehadiran STY di GBK menunjukkan bahwa meski sudah tak menangani timnas, perhatiannya terhadap sepak bola Indonesia masih besar. Cilah, kangen kali. So sweet banget tuh. Gitu. Lucu tuh. Kangen digaji sama Pak Erik ya? Jadi itulah 5 berita sepak bola di pekan ini. Gimana kira-kira? Adakah berita-berita yang menarik yang kami hadirkan? Atau kalian punya berita yang lebih menarik lagi dari berita-berita kami? Gitu. Coba deh komen di bawah kira-kira info atau berita sepak bola apa nih yang paling panas di minggu kemarin. Oke, kalau kalian ingin mendapatkan info seputar sepak bola yang up to date teraktual, bisa subscribe akunnya wst.id dan jangan lupa follow akun sosmednya wst.id. Dan sampai jumpa di BBB minggu depan.